sunnah istinja ini yang sering kita abaikan, yang sering kita lalaikan, atau mungkin kita sudah paham tapi dengan sengaja, dengan entengnya kita meremehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqh, yang mana pada pembahasan kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni mengenai tentang istinja. Kalaulah kemarin kita telah membahas tentang istinja dan apa saja benda-benda yang bisa digunakan untuk istinja, maka pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam beristinja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul istinja'i, sunnah-sunnah istinja. Yang pertama, taqdimur rijlil yusra, yaitu mendahulukan kaki kiri inda dukhuli, ketika memasuki kamar mandi atau memasuki WC, wal yumna, dan mendahulukan kaki kanan indal khuruji, ketika keluar dari kamar mandi atau WC. Jadi yang pertama, sunnah istinja ini yang sering kita abaikan, yang sering kita lalaikan, atau mungkin kita sudah paham tapi dengan sengaja, dengan entengnya kita meremehkan. Ketika masuk kamar mandi, kita ini selalu asal-asalan. Kadang-kadang kita tidak memikirkan kaki mana lagi yang didahulukan, kaki kiri kah atau kanan kah. Kadang terlebih kita sering menggunakan kaki kanan untuk masuk ke kamar mandi. Maka ini harus diperhatikan, karena hal-hal yang kecil inilah, ya, dari hal-hal yang kecil inilah yang kita harus perhatikan, sehingga ibadah kita, sehingga tata cara di dalam keseharian kita itu sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, mulai dari saat ini, ya, ingat, ya, karena kamar mandi adalah tempat yang kotor, maka disitulah kaki kiri yang kita dahulukan. Sebaliknya, ketika kita keluar dari kamar mandi, maka kaki kananlah yang kita dahulukan. Mari kita perhatikan hal-hal yang menurut kita ini sepele, tetapi ini dampaknya sangat luar biasa di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, sunnah daripada istinja ini, ayyaqulal mustanji, hendaknya orang yang beristinja itu, ya, mengucapkan inda dukhulihi, ketika masuk ke kamar mandi, bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ketika kita masuk ke kamar mandi, hendaklah kita mengucapkan doa. Di mana doa yang kita sering gunakan di kehidupan kita sehari-hari adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apakah boleh kita mengucapkan di kamar mandi? Cukup di dalam hati saja, ya.
Yang pertama, haruslah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di tempat yang kotor, di tempat kamar mandi yang artinya tempat kita buang hajat, di situ banyak sekali jin, di situ banyak sekali setan ya. Oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah dari jin atau setan yang berjenis kelamin laki-laki maupun jin atau setan yang berjenis kelamin perempuan. Maka sunnah yang kedua ini ayo kita amalkan, jangan kita lalai. Karena betapa banyak orang yang terpleset di kamar mandi ya. Kenapa? Ya mungkin ya karena dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering kita dengar berita ataupun kabar orang yang meninggal di kamar mandi. Karena apa? Mungkin dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ajal itu Allah yang menetapkan, akan tetapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal kita membaca basmalah ketika memasuk kamar mandi. Itu sunnahnya yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga masih ada lanjutannya, yaitu ketika keluarnya kita wa inda khurujihi, dan ketika keluarnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, kita bersyukur, artinya kita diselamatkan oleh Allah, kita selesai buang hajatnya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, maka memang doa ini sangat mudah dihafal, dan bahkan kita dari SD mungkin ya sudah hafal doa ini. Akan tetapi apalah daya, apalah guna ya, doa yang kita hafal itu kita tidak praktekkan dalam keseharian kita. Kita kadang lalai untuk menggunakan doa tersebut. Kita hafal secara lisan, akan tetapi kita lupa ya, sering lalai ketika di dalam prakteknya. Oleh karena itu mari ya kita dawamkan lagi ya sunnah-sunnah di dalam istinja ini. Adapun yang ketiga, ayyabta'ida ya. Yang ketiga, hendaknya menjauhkan ya an a'yunin nas, dari pandangan manusia, hatta la yarahu, sampai tidak ada yang melihatnya, ahadun, seorang pun, wala yasma', dan tidak ada yang mendengar, sauta, suara, ma yakhruju, dari apa-apa yang keluar minhu, darinya, wala yashumma, dan tidak ada yang mencium rihahu, baunya. Jadi yang ketiga ini disunnahkan ketika kita beristinja ya, hendaknya kita menjauh dari pandangan manusia, dari kerumunan manusia ya. Ketika kita membuat WC, usahakan WC itu di belakang ya. Usahakan WC itu jauh dari kerumunan manusia. Artinya gini ya, biasanya kalau tamu itu kan adanya di depan ya kan, ruang tamu, maka agak jauh ke belakang, sehingga jangan sampai terdengar suara orang ketika membuang hajat ya. Jangan sampai orang itu kentut terdengar, orang itu buang air besar terdengar suaranya, apalagi sakit perut mencret misalnya kan. Nah, itu jangan sampai, itu sunnahnya jangan sampai terdengar. Dan juga ketika dia mungkin kencing, terdengar sampai suara kencingnya ya. Ustadz, gimana kalau rumahnya kecil? Kalau rumahnya kecil ya dimaklumin ya kan, orang juga maklum, tetapi usahakan tertutup tempatnya seperti itu. Yang kedua, jangan sampai tercium baunya, jangan sampai terdengar suaranya, tercium baunya, dan juga jangan sampai terlihat oleh pandangan manusia seperti itu. Itu sunnahnya. Ya, jadi kalau seandainya kita di ladang, itu diusunahkan dijauh. Ya, jauh dari pandangan manusia. Jangan ketika kita ini kadang-kadang adab kita nggak ada, ya di mana ada orang kumpul di situ dia ya buang hajat misalnya. Di mana biasa orang berteduh, di situ dia buang air besar. Nah, ini kurang adabnya, tidak ada adabnya ya. Nauzubillah. Adapun sunnah yang keempat, ayastanjia biyadihil yusra. Hendaknya orang beristinja tadi dengan tangan kirinya ya.
dengan tangan kirinya, dan sebelum dia istinja itu harusnya dibasuh terlebih dahulu ya. Tangan itu sebelum kita istinja disunahkan untuk dibasuh terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita tidak tahu sebelum kita buang air, tangan kita ini habis megang apa. Harus kita jaga kebersihan tangan kita, guna ketika kita cebok, kita istinja, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau tidak salah, misalnya ketika ibu-ibu ya habis megang cabai, habis megang ulekan cabai, atau misalnya habis megang kotoran lain ya, tangan itu kita lupa mencucinya, langsung kita istinja atau cebok dengan tangan kiri itu, apa enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu disunahkan sebelum kita istinja cuci tangan dulu, cuci kaki dulu ya, agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kelima, ayastabri'a mimma kharaja minhu. Ya, hendaknya menghabiskan atau menuntaskan ya ketika orang buang hajat. Jangan terlalu buru-buru ya. Jadi ketika kita BAB, ketika kita buang air kecil ya kan, itu harus dituntaskan. Kalau buang air kecil diusahakan sunnahnya kita jongkok, kaki kiri kita agak ke depan sedikit, agak kita bungkuk. Di situ kita tekan agaan lambung kita nih, kita tekan ya, artinya kita tekan dengan lutut kita seperti itu, dengan kaki paha kita ini, nanti gantian seperti itu sunnahnya. Dan berdehem ya, berdehem sunnahnya, agar apa? Agar tuntas, benar-benar kita bersih ya, artinya benar-benar selesai ya buang air kecil kita. Jangan kadang-kadang ini kita ini seala kadarnya, yang penting kencing ya, keluar sudah kita masukkan lagi, pas ketika kita berdiri keluar lagi air kencing itu, seperti itu najis ya. Oleh karena itu kita tuntaskan ya, kita tuntaskan benar-benar. Kalau bisa kita berdehem, seperti itu sunnahnya ya. Jadi itulah sunnah-sunnah ketika kita beristinja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.